Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Septi Febri Mulyani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, Angkatan 2019, nomor BP 190111142. Baiklah, di video kali ini saya akan menerangkan materi tentang sistem reproduksi manusia pada perempuan dan laki-laki. Itu ciri makhluk hidup, khususnya manusia, adalah berkembang biak. Berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak, manusia memerlukan alat reproduksi. Hidup berreproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, penis, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke testis. Testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Kedua yaitu saluran kelamin. Saluran kelamin terdiri dari fasa efferentia, yaitu berfungsi sebagai menampung sperma. Selanjutnya yaitu epididymis, berfungsi mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara dalam waktu 3 minggu. Selanjutnya vas deferens, yaitu saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya kelenjar tambahan. Kelenjar tambahan terdiri dari vesika seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Selanjutnya semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Selanjutnya kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Selanjutnya itu kelenjar Cowperry atau bulbouretalis, yaitu menghasilkan cairan pelicin. Sekarang kita masuk ke penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sekarang kita masuk ke pembentukan sel kelamin, yaitu pembentukan sperma atau spermatogenesis. Terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatogenesis primer. Spermatogenesis primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatogenesis sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom sehingga dari jumlah kromosom spermatogonium. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan amat erat dengan sistem ekresi urineria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Sekarang kita masuk ke alat reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita itu berupa sepasang ovarium, seterusnya ovidu atau tuba fallopi, uterus,
Anus vagina, organ kelamin bagian luar wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium atau biasa disebut dengan indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, ovidu atau tuba Fallopi atau biasa disebut dengan saluran telur merupakan berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya, uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya itu vagina. Vagina tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar, yang pertama klitoris atau klentid, yaitu struktur yang sama dengan penis. Dua, vulva, terdiri atas labia mayor atau bibir besar dan labia minor atau bibir kecil. Selanjutnya lubang saluran kencing, terus lubang vagina atau bagian terluar vagina. Selanjutnya fundus atau disebut bagian lipatan paha. Selanjutnya itu pembentukan ovarium atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan katup pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Selanjutnya itu ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spoon, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Selanjutnya, fertilasi atau proses pembuahan. Fertilasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berbuah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Selanjutnya kita masuk ke masa kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, bahkan lebih banyak dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Kemudian zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Selanjutnya, pembentukan kelamin. Terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi diri dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari bayi siap dilahirkan, muncul senyum dari wajahnya. Selanjutnya kita masuk ke masa persalinan. Proses persalinan diawali his atau kontraksi dan keluarnya lendir bersama darah karena mulut rahim membuka. Fase laten atau membuka 3 cm dan fase aktif membuka penuh 10 cm. Ketika mulut rahim membuka penuh, maka ketuban atau amnion pecah. Setelah pecah terjadi kontraksi hebat sehingga kepala bayi sampai ke vagina. Setelah bayi lahir, terjadi lagi kontraksi untuk melepas plasenta atau ari-ari.
Selanjutnya kita masuk ke masa menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Selanjutnya kita masuk ke penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, gonore atau kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejalanya, terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya yaitu sifilis. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Selanjutnya yaitu herpes genital. Penyebabnya virus herpes simplex serotype ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Selanjutnya yaitu keputihan atau yang biasa kita alami sehari-hari, disebut juga dengan flor albus. Penyebabnya parasit seperti jamur Candida albicans, protozoa, Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebabnya virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Akibatnya hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh. Selanjutnya kanker serviks atau leher rahim. Hampir 95% kanker serviks disebabkan oleh HPV atau Human Papillomavirus, dan 33% wanita dilaporkan punya virus tersebut yang menyebabkan adanya sakit di leher rahim. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual dan laki-laki pun bisa tertular oleh virus ini. Selanjutnya yaitu trichomoniasis, bisa menyebabkan daerah di sekitar vagina menjadi berbuih atau berbusa. Ada juga yang tidak mengalami gejala apapun. Penyakit ini bisa menyebabkan bayi terlahir prematur jika sang ibu menderita penyakit ini saat hamil. Sangat penting mengetahui bahwa hubungan seksual bukan hanya sekedar hubungan intim. Kontak seksual seperti ciuman, oral seks, dan penggunaan alat bantu seks seperti vibrator juga berisiko menularkan virus. Baiklah, kita bahas lagi organ reproduksi pria. Yang eksternalnya yaitu skrotum, penis, gland penis. Yang internalnya testis dan epididymis. Selanjutnya saluran keluar testis dan kelenjar aksesoris. Skrotum terdiri dari kantung yang berisi testis, terdiri dari lapisan kulit luar yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Fungsinya menjaga bagi testis, yaitu regulasi temperatur 34 derajat Celcius untuk spermatogenesis. Penis terdiri organ untuk kopulasi, terdiri dari dua korpus. Yang pertama korpus cavernosum penis, di sebelah dorsal dibungkus tuba albugenia tebal lebih kurang 0,5 makrometer. Ketika ereksi tersusun oleh serabut kolagen sirkuler atau sebelah dalam dan longitudinal luar. Selanjutnya korpus spongiosum penis, di sebelah ventral dilapisi tuba albugenia. Caverne lebih padat dan kecil-kecil. Bagian tengah ditembus oleh uretra. Selanjutnya kita bahas gland penis. Disebut dengan kepala penis. Perluasan dari korpus
Spongiosum itu jaringan spon dalam penis yang mengelilingi uretra. Banyak pembuluh darah dan saraf atau yang bersifat sensitif. Kulit yang menutupi bagian atas gland disebut dengan foreskin atau preputium. Selanjutnya kita bahas vas deferens yang tidak kita bahas sebelumnya, yaitu saluran panjang yang kelanjutan dari epididymis. Fungsinya vas deferens tidak menempel pada testis. Ujung salurannya di dalam kelenjar prostat. Fungsinya saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen dan kantung mani atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis yaitu kantung semen atau kantung mani mengeluarkan sekret atau fruktosa dan hormon prostaglandin yaitu nutrisi sperma. Bagian yang saling mendukung agar proses reproduksi bisa berjalan dengan baik, terdiri dari bagian luar dan dalam. Organ-organ tersebut perlu dikenali lebih rinci agar kita dapat lebih optimal dalam menjaga kesehatannya. Yang pertama kita masuk ke 6 alat reproduksi wanita bagian luar. Ada dua fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu untuk memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Organ-organ reproduksi bagian wanita bagian luar dikelompokkan menjadi satu dalam area yang disebut sebagai vulva. Berikut ini yang akan saya jelaskan sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Pada labia mayor terdapat kelenjar keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Yang ketiga itu labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke sel tubuh. Bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda pada tiap individu. Permukaannya pun hangat, rapuh, dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang keempat yaitu klitoris. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi lipatan kulit yang dinamakan prebus. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat mengalami ereksi. Yang kelima yaitu vestibular bulb. Vestibular bulb adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Pada seorang wanita merasa terangsang, bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita mengalami organisme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Yang keenam yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kaca yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah untuk mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita masuk ke 5 alat reproduksi wanita bagian dalam. Lebih dalam dari vulva terdapat organ reproduksi wanita bagian dalam. Berikut ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu vas.
vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua yaitu serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Selanjutnya itu uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang keempat itu tuba fallopi. Tuba fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Yang kelima yaitu ovarium. Ovarium atau indang telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Nah, fungsi organ reproduksi manusia itu pada wanita itu adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Agar fungsinya bisa berjalan dengan baik, sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Sekian